Halo semua. Semua Muslim percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah secara langsung melalui malaikat Jibril kepada Muhammad. Tetapi kenapa susunan Al-Quran tidak jelas? Terkadang ada ayat-ayat yang tidak nyambung dengan ayat sebelum dan atau sesudahnya. Tidak disusun berdasarkan kronologi cerita yang ada di dalamnya maupun kronologi turunnya ayat. Dan juga tidak disusun secara rapi berdasarkan topik atau keutamaan. Oleh karena itu, pada video ini, kita akan membahas kenapa susunan Al-Quran tidak jelas. Oke, kita mulai aja ya. Perhatian, perhatian, ini peringatan. Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Si tanpa ragi ini Laskar Kristus. Itu waktu tanpa ragi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah dingin naik itu. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang bersih demi keselamatan Anda. Nah, ada beberapa pendapat di kalangan ulama Muslim tentang ayat mana yang pertama turun kepada Muhammad. Berbagai pendapat ini dikumpulkan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Pendapat yang paling populer adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan dalam kurung menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar dalam kurung manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Pendapat ini berdasarkan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menurut pendapat ini, kelima ayat Al-Alaq turun pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 di Gua Hiro. Pada malam itu, entah ngapain, Muhammad datang ke sebuah gua, lalu bertemu suatu sosok yang mendekapnya sebanyak 3 kali untuk memaksanya membaca. Tetapi dia tidak bisa membaca. Sosok itu tidak memberitahukan bahwa dirinya adalah malaikat Jibril, dan Muhammad pun tidak menanyakannya karena dia langsung kabur ketakutan. Sosok itu kemudian diidentifikasi sebagai malaikat Jibril oleh seorang pendeta bernama Warakah bin Naufal ketika dia ditanya oleh istri Muhammad yang bernama Khadijah. Nah, surah Al-Alaq ini bukan surah pertama yang ada di Al-Quran, tetapi surah yang ke-96. Selain itu, total isinya ada 19 ayat. Menurut pendapat ini, hanya 5 ayat pertama yang diturunkan di Gua Hiro itu. Sedangkan ayat selanjutnya, dari ayat 6 sampai ayat 19, tidak ada hubungannya dengan ayat 1 sampai ayat 5. Menurut beberapa pendapat ulama, ayat ini diturunkan jauh setelah peristiwa Gua Hiro itu. Entah setelah turun berapa banyak ayat lain ketika Muhammad berselisih dengan Abu Jahal. Pendapat yang lain adalah, ayat pertama yang turun adalah Al-Muddatsir, ayat 1-7. Wahai orang yang berselimut, dalam kurung Nabi Muhammad, bangunlah, lalu berilah peringatan. Tuhanmu, agungkanlah. Pakaianmu, bersihkanlah. Segala dalam kurung perbuatan yang keji, tinggalkanlah. Janganlah memberi dalam kurung dengan maksud memperoleh dalam kurung balasan yang lebih banyak. Karena Tuhanmu, bersabarlah. Pendapat ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim juga dari Abu Salamah bin Abdurrahman saat bertanya pada Jabir bin Abdullah. Surah ini juga bukan surah pertama yang ada di Al-Quran, tetapi surah yang ke-74. Surah ini terdiri dari 56 ayat, dan seperti pendapat sebelumnya, ayat ke-8 dan selanjutnya tidak diturunkan bersamaan dengan ayat 1-7. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa tidak ada kepastian ayat mana yang pertama kali turun kepada Muhammad. Semua ini hanya pendapat ulama yang hidup lebih dari 200 tahun setelah Muhammad meninggal. Mungkin ada teman-teman Muslim yang percaya betul bahwa yang pertama kali turun adalah Al-Alaq 1-5 atau Al-Muddatsir 1-7 dengan berbagai alasan. Tetapi, itu hanyalah keyakinan berdasarkan pendapat. Mungkin keyakinan itu populer, tetapi itu tetap bukan kenyataan yang bisa dibuktikan. Nah, bagaimana dengan ayat terakhir yang diturunkan kepada Muhammad? Ada banyak pendapat juga tentang ayat mana yang terakhir diturunkan kepada Muhammad. Pendapat pertama, berdasarkan hadis Bukhari dari Ibnu Abbas, adalah Al-Baqarah ayat 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkan sisa riba, dalam kurung yang belum dipungut, jika kamu orang-orang mukmin. Tetapi, Al-Baqarah adalah surah yang kedua. Dan ayat 278 bukanlah ayat yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah adalah ayat 286. Jika ayat 278 adalah ayat terakhir yang diturunkan kepada Muhammad, berarti ayat 279-286 adalah ayat yang turun sebelumnya, tetapi ditaruh di belakang.
Pendapat lain berdasarkan hadis An-Nasai dan lainnya, dari Ibnu Abbas dan Said bin Jubair, ayat terakhir adalah Al-Baqarah 281. Lalu, ada juga pendapat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Said bin Al-Musayyab, ayat terakhir adalah Al-Baqarah 282. Tetap bukan ayat 286 yang merupakan ayat terakhir di dalam Al-Baqarah. Selain itu, ada juga pendapat berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, dari Barra bin Azib, bahwa ayat yang terakhir turun, adalah An-Nisa 176. Ayat 176 adalah ayat terakhir yang ada di surah An-Nisa. Tetapi, An-Nisa sendiri adalah surah yang keempat dari 114 surah yang ada di Al-Quran. Dan ada juga pendapat yang populer, bahwa ayat yang terakhir turun adalah cuplikan dari Al-Maidah 3. Pada hari ini, telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Sepenggal kalimat ini terselip di dalam Al-Maidah 3, dan tidak nyambung dengan kalimat sebelum dan sesudahnya di dalam Al-Maidah 3 itu sendiri. Setelah kalimat yang diyakini sebagai ayat terakhir itu adalah, maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sesudah itu, masih ada 117 ayat setelahnya di dalam surah Al-Maidah. Jadi, seperti tidak ada kepastian ayat mana yang pertama diturunkan kepada Muhammad, tidak ada kepastian juga ayat mana yang terakhir diturunkan kepada Muhammad. Semua itu hanya pendapat orang-orang yang hidup lebih dari 200 tahun setelah kematian Muhammad. Bagi mereka, yang penting ada jawaban, walaupun itu adalah jawaban yang salah. Dan yang lebih parah lagi, mereka meyakini jawaban yang salah itu sebagai kebenaran. Selain itu, menurut tradisi Islam, di dalam Al-Quran, ada yang disebut Surah Mekah dan Surah Medina. Surah Mekah adalah ayat-ayat yang turun pada periode awal di Mekah, sebelum Muhammad pindah ke Medina. Sedangkan Surah Medina adalah ayat-ayat yang turun setelah Muhammad tinggal di Medina. Perbedaan yang mencolok antara Surah Mekah dan Surah Medina adalah ayat-ayat di dalam Surah Mekah terdengar lebih damai dan Surah Medina lebih berisi seruan untuk berperang. Hal ini terjadi karena sebelum Muhammad pindah ke Medina, dia tidak punya kekuatan militer. Nah, susunan Al-Quran juga acak-acakan antara Surah Mekah dan Medina. Surah yang pertama, Surah Al-Fatihah, tidak jelas apakah termasuk Surah Mekah atau Surah Medina. Ada yang berpendapat Surah Mekah, dan ada yang berpendapat Surah Medina. 4 surah berikutnya, dari surah kedua sampai 5, disepakati oleh para ulama, adalah Surah Medina. 2 surah berikutnya, dari surah ke-6 sampai 7, disepakati oleh para ulama, adalah Surah Mekah. 2 surah berikutnya, dari surah ke-8 sampai 9, disepakati oleh para ulama, adalah Surah Medina. 3 surah berikutnya, dari surah ke-10 sampai 12, disepakati oleh para ulama, adalah Surah Mekah. Jadi, susunan Al-Quran tidak disusun berdasarkan Surah Mekah dan Medina. Tidak disusun berdasarkan kronologi turunnya ayat. Susunan cerita di dalam sebuah surah Al-Quran juga loncat maju mundur, tidak berdasarkan kronologi. Contohnya, di dalam surah ke-21 yang disebut Al-Anbiya, yang artinya para nabi. Dari ayat 49 sampai 51 berbicara tentang Musa dan Harun. Kemudian dari 52 sampai 73 mundur bercerita tentang Ibrahim. Setelah itu, maju berbicara tentang Lut pada ayat 74 sampai 75. Kemudian mundur lagi, bercerita tentang Nuh, pada ayat 70 sampai 77. Pada ayat 78 sampai 82, loncat maju beberapa abad, bercerita tentang Daud dan Salomo. Kemudian mundur lagi, bercerita tentang Ayub, pada ayat 83 sampai 84. Kemudian loncat mundur, hanya menyebut nama Ismail, Idris dan Zulkifli, pada ayat 85 sampai 86. Lalu loncat lagi maju ke Yunus, pada ayat 87 sampai 88, setelah itu loncat ke Zakaria pada ayat 89 sampai 90, dan ke Maryam pada ayat 91. Jadi dari sini, kita bisa melihat bahwa sumber dari mana Al-Quran itu berasal, tidak mengerti tentang kronologi waktu yang ada di dalam Alkitab. Sumber Al-Quran itu cuma comot nama-nama tokoh yang ada di Alkitab, lupa kisahnya seperti apa, dan tidak mengerti kronologinya. Lalu mengklaim sebagai Tuhan para tokoh itu, dan minta disembah pada ayat yang ke-92. Jadi, siapa yang sebenarnya menyusun ayat-ayat di dalam Al-Quran? Ada 3 pendapat menurut para ulama. Pendapat yang pertama adalah penyusunan ayat-ayat Al-Quran adalah 100% ijtihad para sahabat Nabi. Artinya,
penyusunan ayat-ayat Al-Quran adalah 100% pekerjaan para sahabat Muhammad setelah dia meninggal. Pendapat yang kedua adalah penyusunan ayat-ayat Al-Quran adalah 100% tauqifi dari Muhammad. Artinya, penyusunan ayat-ayat Al-Quran adalah 100% disusun oleh Muhammad sendiri ketika dia masih hidup. Pendapat yang ketiga adalah penyusunan ayat-ayat Al-Quran sebagian disusun oleh Muhammad ketika dia masih hidup dan sebagian oleh para sahabat setelah dia meninggal. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena menurut tradisi Islam, mushaf Quran yang dipegang oleh para sahabat mempunyai susunan yang berbeda sebelum masa kekhalifahan Utsman. Menurut tradisi ini, setelah Muhammad meninggal, Utsman menstandarkan isi Al-Quran dan membakar Al-Quran lain yang berbeda. Nah, kalau kamu adalah seorang Muslim, kamu mau memilih untuk meyakini pendapat yang manapun, itu terserah kamu. Tetapi, saya punya pendapat sendiri yang berbeda dari pendapat para ulama Muslim. Karena semua sumber pendapat itu adalah cerita yang baru ada, lebih dari 100 tahun setelah kematian Muhammad. Pendapat saya berdasarkan fakta naskah kuno yang masih ada sampai pada hari ini. Fakta yang pertama adalah naskah tertua Al-Quran yang disebut naskah Birmingham, kemungkinan sudah ada sebelum Muhammad lahir. Berdasarkan uji karbon, naskah itu kemungkinan ditulis pada tahun 568, sedangkan Muhammad lahir pada tahun 571. Isi naskah Birmingham ini hanya sebagian surah ke-18 sampai ke-20. Seiring dengan berjalannya waktu, isi naskah Al-Quran terus bertambah, sampai naskah Topkapi yang ditulis pada pertengahan abad ke-8. Setelah pertengahan abad ke-8 itu, setelah berganti dinasti menjadi Abbasid, baru ada cerita tentang Muhammad yang ditulis Ibnu Ishaq di dalam buku karangannya yang berjudul Sirah Nabawiyah. Jadi, menurut saya, isi Al-Quran bukan berasal dari satu orang yang bernama Muhammad, tetapi berasal dari beberapa orang selama kurun waktu kira-kira 200 tahun dari pertengahan abad ke-6 sampai pertengahan abad ke-8. Penambahan dan penyusunan isi Al-Quran dilakukan oleh dinasti Umayyad, lalu dihentikan dan difinalisasi oleh dinasti Abbasid. Setelah itu, baru muncul cerita-cerita karangan tentang seorang nabi bernama Muhammad, dan muncul teori-teori atau pendapat-pendapat tentang bagaimana Al-Quran terbentuk menjadi sebuah buku. Dinasti Umayyad dan dinasti Abbasid melakukan hal itu demi kepentingan politik, supaya mendapatkan legitimasi sebagai penguasa yang diridhoi oleh Allah. Menurut saya, Al-Quran hanyalah buku karangan manusia yang diyakini oleh sebagian orang sebagai wahyu dari Allah. Kalau kamu bertanya, kenapa Al-Quran begini begitu, yang intinya, sepertinya Al-Quran berasal dari Allah. Saya mau menjawab, buku apapun juga, termasuk Doraemon dan Donald Bebek, kalau kamu meyakini itu adalah wahyu dari Allah, maka buku itu akan terlihat sebagai wahyu dari Allah bagi kamu. Keyakinan itu bukan kenyataan. Kalau kamu tidak meyakini Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, kamu akan melihat dengan jelas bahwa Al-Quran hanyalah karangan manusia yang berantakan dan tidak sempurna. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu.